Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konita Kuroro Aini Darmawan dari kelas 12.5 akan menjelaskan materi bab 1 yaitu belajar dari teks berlatar sejarah. Yang pertama ada latar belakang. Belajar dari teks berlatar sejarah melibatkan pemahaman pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks sejarah untuk menggali makna, nilai-nilai, serta pelajaran dari peristiwa masa lalu, agar tidak terulang di masa depan dan dapat membentuk pemahaman tentang perkembangan masyarakat. Teks sejarah bisa berbentuk non-fiksi atau fakta sejarah murni, atau fiksi berdasarkan sejarah dengan tambahan imajinasi, serta memiliki struktur utama orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Selanjutnya ada pengertian. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan peristiwa dan kejadian di masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan peristiwa penting, membantu memahami asal-usul dan perkembangan suatu masyarakat atau bangsa, serta menyajikan fakta-fakta sejarah. Yang ketiga ada ciri-ciri. Yang pertama disajikan secara kronologis, yaitu kejadian atau peristiwa diceritakan sesuai urutan waktu. Yang kedua berisi fakta, yaitu teks cerita sejarah non-fiksi didasarkan pada fakta kejadian sejarah yang benar-benar terjadi. Selanjutnya merupakan teks narasi, yaitu teks cerita sejarah membentuk narasi atau cerita ulang. Dan yang terakhir penggunaan konjungsi temporal atau orang ketiga, yaitu penulis memposisikan diri sebagai pencerita dengan menggunakan kata ganti ia, dia, mereka, atau nama tokoh. Selanjutnya struktur teks cerita sejarah. Yang pertama ada orientasi, yaitu bagian pengenalan yang berisi latar belakang peristiwa, seperti pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Yang kedua ada urutan peristiwa, yaitu bagian yang menjelaskan rangkaian peristiwa sejarah secara kronologis, termasuk konflik dan puncak masalah atau komplikasi. Yang terakhir ada reorientasi. Reorientasi yaitu bagian terakhir yang berisi komentar penulis, kritik, atau saran terhadap peristiwa yang dibahas. Bagian ini bersifat opsional. Selanjutnya ada jenis teks sejarah. Jenis teks sejarah terbagi menjadi dua, yaitu non-fiksi dan fiksi. Non-fiksi berisi fakta sejarah yang akurat dan berdasarkan kenyataan. Contohnya buku sejarah. Yang kedua fiksi, yaitu berdasarkan peristiwa sejarah, namun ditambahkan unsur imajinasi dan subjektivitas pengarang, contohnya novel sejarah. Selanjutnya kaidah kebahasaan. Yang pertama kata ganti orang ketiga, yaitu seperti ia, beliau, dia, mereka, atau nama tokoh. Yang kedua keterangan waktu dan tempat, yaitu menjelaskan kapan dan di mana peristiwa terjadi. Yang ketiga konjungsi temporal dan kausalitas, yaitu kata hubung waktu, misalnya kemudian, dan sebab akibat, misalnya karena. Dan yang terakhir nomina dan verba. Banyak menggunakan kata benda, yaitu nomina, dan kata kerja, yaitu verba, untuk menggambarkan kejadian. Selanjutnya nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama nilai moral atau etik, pelajaran tentang baik dan buruk suatu tindakan. Yang kedua nilai sosial, yaitu tentang hubungan antar manusia dan masyarakat. Yang ketiga ada nilai budaya, yaitu pemahaman tentang kebiasaan, tradisi, atau budaya suatu masyarakat. Dan yang terakhir ada nilai agama, yaitu berkaitan dengan aspek keagamaan dalam peristiwa sejarah. Sekian penjelasan materi bab 1 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.